Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Amelia Citra dari SMA Negeri 3 Tualang. Apa kabarnya Anda semuanya? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan berkelimpahan ya. Hari ini Ibu akan membagikan video pembelajaran tentang materi bioproses dalam sel. Materi ini terdapat pada kelas 11. Nah, video pembelajaran yang akan Ibu bagikan adalah tentang praktikum pembuatan telur asin. Jadi, silakan simak ulasan Ibu berikut ini ya. Nah, pertama-tama kita akan masuk pada KD pembelajarannya, yaitu KD 3.2, yaitu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. 4.2-nya membuat model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi contoh peristiwa osmosis di dalam kehidupan. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan telur asin sebagai salah satu contoh peristiwa osmosis. Yang ketiga, menjadikan produk telur asin sebagai sebuah peluang usaha. Teori dasarnya adalah membran sel atau selaput plasma merupakan bagian terluar sel. Membran plasma merupakan pembatas antara isi sel dengan lingkungan luarnya. Membran sel mengalami pergerakan dari dalam atau keluar sel dengan cara transportasi. Transportasi pada membran dikelompokkan menjadi dua, yaitu transport pasif, contohnya adalah difusi dan osmosis, dan transport aktif, contohnya adalah endositosis dan eksositosis. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul air melalui selaput semi permeabel dari larutan hipotonis atau encer ke larutan hipertonis atau pekat. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahannya adalah telur bebek segar sebanyak 5 butir. Masuknya segar di sini adalah telur bebek yang kita usahakan kita dapatkan dari peternak langsung agar masih baru telurnya. Yang kedua adalah batu bata yang sudah dihaluskan sebanyak 120 gram. Yang ketiga adalah garam halus sebanyak 180 gram. Lalu air secukupnya, dan yang terakhir adalah abu gosok. Nah, alat-alat yang kita gunakan yang pertama adalah timbangan. Yang kedua adalah kardus bekas. Yang ketiga adalah waskom plastik sebanyak 2 pieces. Lalu cara membuatnya bagaimana? Nah, ini dia ya. Cara membuatnya yang pertama-tama adalah timbanglah batu bata yang sudah dihaluskan dan garam halus dengan perbandingan batu bata dibanding garam adalah 2:3. Contohnya adalah 120 gram batu bata dibutuhkan 180 gram garam. Jadi batu batanya kita timbang 120 gram dan garamnya kita timbang 180 gram. Lalu kita campurkan kedua bahan tersebut dalam keadaan kering hingga merata. Setelah rata, kita tuangkan air sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan tekstur adonan. Tidak terlalu padat dan tidak terlalu encer. Jadi adonan tadi tidaklah terlalu kering dan tidak terlalu basah.
Keempat adalah ambillah sebutir telur, lalu lumuri semua permukaannya dengan campuran batu bata tersebut. Lalu setelah semua permukaannya dilumuri oleh campuran batu bata tadi, gulingkanlah ke dalam abu gosok. Lakukan langkah ini sampai semua telur dibalut oleh adonan dan digulingkan ke abu gosok. Nah, setelah selesai semua telur, susun dan aturlah telur-telur ini di dalam sebuah wadah atau baskom, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kardus. Kardusnya ditutup dan diinapkan selama lebih kurang 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, kita akan panen telur asinnya. Setelah 1 minggu, telur-telur tadi, adonan tadi akan mengering. Jadi kita dengan mudah mengelupaskannya dari telur-telur tadi. Setelah itu kita cuci bersih dan kita rebus selama lebih kurang 10-15 menit. Nah, setelah kita dinginkan telurnya, telur tersebut kita belah 2. Nah, kita bisa mencicipi rasanya. Telur tersebut akan berasa asin. Nah, anak-anak ibu bisa mengisi hasil eksperimennya di tabel pengamatan. Nah, di sini dibuat objeknya adalah telur asin. Yang kolom berikutnya adalah sebelum pengamatan, setelah itu setelah pengamatan, dan keterangan. Nah, sebelum pengamatan kan telur bebek yang telah dilapisi adonan yang terbuat dari batu bata yang dihaluskan, garam serta air. Adonan tersebut bertekstur seperti lebih kurang seperti plastisin yang agak kasar dan berwarna merah. Nah, setelah pengamatan, selama 1 minggu didiamkan, adonan akan mengering seperti pasir sehingga mudah untuk kita bersihkan. Setelah itu kita cuci bersih dan kita rebus selama lebih kurang 10-15 menit. Nah, setelah agak dingin kita bisa mencicipi rasanya yang asin. Jadi telur yang sudah direbus tadi akan berasa asin. Pada kolom keterangan, rasa asin menandakan bahwa eksperimen yang kita lakukan adalah berhasil. Nah, kita sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, pada eksperimen pembuatan telur asin, telur bebek yang diinapkan selama 1 minggu, lalu dibersihkan dan direbus. Telur yang telah direbus akan terasa asin. Ini menandakan bahwa eksperimen kita berhasil. Telur bisa asin disebabkan oleh peristiwa osmosis. Adapun beberapa saran yang mesti kita perhatikan, yang mesti Ananda perhatikan adalah yang pertama, ketika memegang telur bebek harus berhati-hati. Karena telur dapat dengan mudah retak bahkan pecah jika jatuh ke permukaan yang keras. Jadi jika retak telurnya itu tidak bisa kita gunakan lagi. Yang kedua, ketika membuat adonan telur asinnya, ikuti instruksi dari guru untuk formula yang digunakan. Nah, ketika mencampur air, lakukanlah sedikit demi sedikit sehingga teksturnya menjadi pas, tidak terlalu kering dan tidak terlalu encer. Ketiga adalah simpan telur yang sudah dibalut adonan di dalam kardus bekas tadi di tempat yang aman dan terhindar dari sinar matahari. Oke, karena kalau terkena sinar matahari bisa mempengaruhi hasil eksperimen kita. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan Ananda semua bisa mempraktekannya di sekolah masing-masing. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.